Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Jangan sebut aku lesbian, aku ingin normal. Part 4. Kamu pikir ini selesai? Aku akan tunjukkan kepada semua orang siapa kamu sebenarnya, Nadia. Nadia menggigil membaca pesan itu. Matanya melebar. Tangannya mulai gemetar lebih hebat. Dia tahu betapa keras kepala Dinda. Dan kini ancaman itu terasa nyata. Nadia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Dinda tidak akan melakukan sesuatu yang gila. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin takut ia menjadi. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka tanpa ketukan. Nadia menengadah, terkejut melihat Dinda berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Wajahnya terlihat marah, penuh tekad, dan itu membuat Nadia merinding. "Dinda, apa yang kamu lakukan di sini?" Nadia bangkit dari kursinya, suaranya bergetar. Dinda tidak menjawab. Ia berjalan mendekat dengan langkah mantap. "Aku sudah bilang, aku nggak akan membiarkan kamu kabur begitu saja, Nat. Kamu harus hadapi kenyataan ini." Nadia mundur, mencoba menjaga jarak. "Tolong, Din, jangan buat masalah di sini. Aku sedang bekerja." Namun, Dinda hanya tersenyum dingin. "Kamu pikir ini soal kerjaan? Aku datang ke sini untuk memberitahu semua orang siapa kamu sebenarnya. Mereka berhak tahu bahwa kamu nggak bisa hidup dalam kebohongan lagi." Sebelum Nadia merespon, Dinda sudah melangkah keluar ruangannya, menuju ruang tengah kantor, tempat beberapa rekan kerja Nadia berkumpul. Nadia mengejarnya, panik, merasa jantungnya hampir meledak. "Dinda, hentikan!" Nadia berteriak, namun terlambat. Dinda sudah berdiri di depan ruangan. Suaranya menggema di antara para karyawan yang mulai menatap dengan penuh rasa penasaran. "Mohon perhatiannya sebentar. Saya ada pengumuman penting yang harus kalian tahu. Kalian mungkin tidak kenal saya, tapi asal kalian tahu, Nadia yang selama ini kalian kenal ternyata punya rahasia besar. Dia bukan orang yang kalian pikirkan." Semua mata tertuju pada Dinda dan Nadia. Beberapa mulai berbisik-bisik, sementara yang lain menatap tajam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Dia adalah pacarku," kata Dinda dengan tegas. Suaranya keras dan jelas. Selama ini dia berpura-pura hidup normal, tapi kenyataannya dia mencintai seseorang wanita. Aku. Ruangan itu menjadi hening seketika. Beberapa karyawan terlihat terkejut, sementara yang lain mulai berbisik lebih keras. Nadia merasa seluruh tubuhnya membeku, seakan waktu berhenti. Mata-mata yang menatapnya terasa seperti ribuan pisau yang menusuk tanpa henti. "Jadi, inilah yang sebenarnya terjadi. Kalian harus tahu siapa Nadia sebenarnya," lanjut Dinda tanpa ragu. "Dia berbohong pada kalian semua. Dia berbohong pada dirinya sendiri." Nadia tak kuasa menahan air matanya lagi. Ia merasa sangat terpojok, malu dan hancur. Semua yang ia coba sembunyikan selama ini kini terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. "Dinda, hentikan!" Nadia berusaha berbicara, tapi suaranya terlalu lemah. Ia hanya bisa berdiri di sana, menangis, sementara rekan-rekan kerjanya menatap dengan ekspresi heran, dan bisikan yang semakin ramai memenuhi ruangan. Tiba-tiba suara lain memecah keheningan. Seorang pria dengan tubuh tegap melangkah maju dari arah pintu masuk kantor.
Dia mengenakan kemeja rapi dan jas. Penampilannya tenang namun tegas. Nadia menoleh, terkejut melihat siapa yang muncul. Itu adalah Rizal. "Cukup," kata Rizal dengan nada tegas. "Saya tidak tahu Anda siapa, tapi saya minta Anda menghentikan omong kosong ini. Jangan membuat kekacauan di kantor ini." Dinda menatap Rizal dengan tajam yang jelas tak suka intervensi yang tak terduga ini. "Dan kamu siapa? Kamu gak tahu apa-apa tentang kami." Rizal berdiri di hadapan Dinda, menatapnya langsung di mata. "Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Dan yang jelas, Nadia adalah pacarku." Pernyataan itu membuat semua orang di ruangan tersentak, termasuk Nadia. Dinda menatap Rizal dengan mata terbelalak, tak percaya. "Apa?" Nadia juga terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ia tidak mengerti mengapa Rizal mengatakan itu. Tapi kata-kata pria itu membuat detak jantungnya semakin kencang. "Benar," lanjut Rizal dengan percaya diri. "Nadia adalah pacarku. Kami baru jadian belum lama ini, dan aku gak akan biarkan kamu mempermalukannya di depan semua orang seperti ini." Dinda tertegun, mencoba memahami situasi. "Kamu bohong. Nadia gak pernah cerita soal kamu." Rizal tersenyum tipis. "Untuk apa bercerita pada orang seperti kamu?" Dinda menatap Rizal dengan marah, lalu mengalihkan pandangannya ke Nadia, berharap mendapatkan penjelasan. Tapi Nadia hanya bisa terdiam, bingung dan takut. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Kamu pikir ini akan menghentikan aku?" tanya Dinda, nadanya menantang. "Aku tahu apa yang terjadi. Aku gak akan diam saja membiarkan Nadia hidup dalam kebohongan ini." Rizal mendekat. Kali ini suaranya lebih tenang, tapi tetap tajam. "Hei Nona, kamu mungkin merasa terluka sekarang. Tapi menghancurkan hidup orang lain gak akan membuatmu merasa lebih baik. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Ini kantor, bukan ajang drama." Dinda terdiam sejenak, napasnya berat dan cepat. Kali ini dia yang merasa malu. Tatapannya bergantian antara Rizal dan Nadia, seolah mencoba menemukan celah untuk melanjutkan serangannya. Tapi saat dia melihat wajah Nadia yang penuh air mata, perlahan-lahan ekspresinya melunak. "Baiklah," akhirnya Dinda berkata, suaranya melemah. "Kalau itu memang yang kamu inginkan Nadia, tapi ingat satu hal, aku akan selalu ada. Kamu gak bisa lari dari kenyataan siapa kamu sebenarnya." Dinda berbalik dengan cepat dan berjalan keluar kantor tanpa menunggu jawaban dari siapapun. Nadia hanya bisa menatap kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Sebagian dirinya merasa lega, tapi sebagian lagi merasa bersalah. Teriak karyawan serempak pada Dinda. Namun, Dinda dengan menahan malu semakin mempercepat langkahnya. Sudah, lanjutkan pekerjaan kalian," pinta Rizal. Mereka pun langsung bergegas melanjutkan pekerjaannya. Rizal menoleh ke arah Nadia. Wajahnya lembut. "Kamu baik-baik saja?" Nadia mengangguk pelan, meski air mata masih mengalir di pipinya. "Kenapa kamu bilang itu?" Rizal tersenyum tipis. "Karena aku gak bisa membiarkan dia mempermalukan kamu seperti itu.
Aku tahu kamu butuh bantuan. Nadia menatap Rizal lama, merasa bingung dengan perasaannya. Tapi kamu gak harus melakukan itu. Apa yang kamu katakan tadi itu gak benar. Rizal menghela nafas. Aku tahu. Tapi terkadang kebohongan kecil bisa menyelamatkan seseorang dari rasa malu yang lebih besar. Nadia terdiam. Kata-kata Rizal terasa asing di telinganya. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatnya merasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa ada yang melindunginya.